Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muhasabah Story. Inilah 7 golongan yang diselamatkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Setelah semua makhluk hidup dibangkitkan dari alam kubur, mereka akan digiring ke sebuah tempat perkumpulan. Tempat inilah yang dikenal dengan sebutan Al-Mahsyar atau Padang Mahsyar. Imam Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub menyingkap tabir hati untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, menyebut padang mahsyar sebagai tempat perkumpulan. Padang mahsyar adalah tanah putih, tanahnya datar, tiada cekung, dan tiada bukit yang bisa dijadikan tempat sembunyi di belakangnya oleh manusia. Tiada jurang yang dalam untuk bisa dilihat ke dalamnya. Di suatu padang yang luas terhampar, yang tiada bagian yang berbeda di daerah itu, mereka digiring ke sana dengan berkelompok-kelompok. Sedangkan matahari berada di atas kepala, sedangkan manusia sibuk meminta ampunan pada Yang Maha Kuasa. Jeritan-jeritan sayu terdengar dari mereka yang terus melakukan kejahatan sewaktu mereka masih hidup di dunia ini. Banyak pula manusia yang berubah menjadi binatang, yang menggambarkan keaslian wujud sesuai tindakan yang diperbuatkannya. Namun, dari semua itu, terlihat ada 7 macam golongan yang diselamatkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Suasana panas yang ada sama sekali tak mereka hiraukan. Tubuhnya tetap tegak menanti pengadilan dari Tuhannya. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menciptakan sumber kebajikan. Satu manusia berbuat kebajikan pada manusia lainnya, kemudian yang lain akan berbuat kebajikan kepada makhluk lain lagi. Seperti itulah seterusnya hingga membentuk jalinan kasih sayang antar manusia dan antar makhluk hidup. Semakin banyak jalinan kasih sayang, makin banyak pula kebajikan yang disebarkan. Dan hal itulah yang mendasari Tuhan menciptakan manusia sebagai pengganti makhluk sebelumnya. Akan tetapi, hidup manusia tak selalu dijalani dengan kelurusan. Ada kalanya dia berbelok dan berganti haluan, mengerjakan kemaksiatan dan larangan. Hal ini juga akan menjadi permasalahan jika kemaksiatan itu dilaksanakan sebagai ritual di setiap harinya. Dosa dan dosa akan senantiasa bertumpuk dan bertambah banyak yang menjadikan beban bagi kehidupan selanjutnya. Hidup penuh penderitaan, tangisan, jeritan, bahkan penyesalan akan semua tindak kemaksiatan. Berkali-kali mengucap taubat akan tetapi sudah terlambat. Jika perintah sudah tak lagi didengar, larangan selalu saja dikerjakan, maka takdir Tuhan yang akan membinasakan. Sudah selayaknya kita berbenah diri, mengambil mutiara hikmah untuk senantiasa mengawal diri dalam lingkungan kebaikan. Ada cara yang lebih baik untuk menjalani hidup, ada pula cara yang lebih berharga untuk menempa bahagia di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Semua itu telah diatur dalam sebuah naskah yang selalu menjadi tendensi aturan semua umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Padang mahsyar prosesi pengadilan yang penuh kecuran keringatan. Matahari di atas kepala, manusia berbaris tanpa menggunakan selembar pakaian pun, sambil terus merasakan ketakjuban atas apa yang mereka saksikan. Dalam sebuah suasana yang begitu mencekam, ternyata ada 7 golongan yang diselamatkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak ada satu pertolongan pun di saat itu, tidak ada satu naungan pun di saat itu kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak merasakan hawa panas, apalagi tersiksa atas keadaan yang tertimpa pada dirinya. Golongan tersebut pernah disebutkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda,
7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah pun karenanya. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, "Aku benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala." Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketujuh golongan tersebut akan senantiasa merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Di dunia hatinya akan selalu terbuka karena mendapatkan ketenangan yang diperoleh dari kerja kebaikannya. Begitu pula di akhiratnya, senantiasa ia akan memperoleh limpahan rahmat dan curahan kasih sayang dari Tuhannya yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Kawanku semua, itulah 7 golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar di yaumil qiyamah, yang dimana semua manusia berkumpul dan berbondong-bondong untuk mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalnya yang dia kerjakan di dunia ini. Semoga saja kita semua termasuk salah satu dari 7 golongan tersebut, yaitu 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.